Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu fasilitator yang saya hormati, Bapak pengajar praktek yang saya hormati, saya Muhammadul Holis, CGP Angkatan 11 Kabupaten Serang. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan percakapan praobservasi coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya ditemani oleh teman saya Pak TB Mulyana. Pak TB adalah guru biologi ya Pak ya? Iya Pak, betul. Beliau akan menjadi objek pengamatan saya selama kegiatan supervisi akademik. Baik, mari kita langsung ke kegiatan percakapan praobservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak TB? Alhamdulillah baik, Bapak. Kayaknya semangat sekali nih hari ini. Ya, Bapak, sangat semangat. Luar biasa sekali. Baik, Pak TB, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi ya. Jadi tujuannya agar nanti ketika pelaksanaan pembelajaran di kelas nanti Pak TB bisa lebih percaya diri lagi, persiapannya lebih matang, kemudian Pak TB juga lebih siap lagi ketika mengajar dengan berbagai hal yang akan kita bahas nanti di percakapan praobservasi Pak TB. Seperti itu. Baik, Bapak, dipersilakan. Jadi Pak TB, untuk kegiatan praobservasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan. Mohon izin ya Pak TB ya. Silakan, Pak Oleh. Baik, yang pertama terkait tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran seperti apa yang Pak TB akan terapkan nanti ketika pembelajaran di kelas? Baik, Bapak, di sini akan jawab. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan gangguan sistem gerak pada manusia. Yang kedua, peserta didik mampu mengkategorikan gangguan sistem gerak pada manusia. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan gangguan sistem gerak pada manusia. Itu Bapak, ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin diterapkan oleh saya pada pembelajaran di kelas. Baik, jadi tujuan pembelajarannya tadi sudah dijelaskan oleh Pak TB, berarti terkait materinya itu gangguan sistem gerak ya Pak TB? Iya Bapak, betul. Baik, untuk selanjutnya Pak TB, untuk area pengembangan atau arah pengembangan ya, area pengembangan seperti apa yang Pak TB harapkan nanti ketika pembelajaran di kelas? Baik Bapak, untuk area pengembangan yang Pak TB ingin terapkan itu dari pengetahuan di mana peserta didik paham dan mengerti nama gangguan, kemudian penyebabnya apa, lalu dari gangguan tersebut peserta didik tahu bagaimana cara untuk mengobati dari gangguan pada sistem gerak manusia tersendiri. Itu Bapak. Baik, jadi area pengembangannya lebih kepada aspek pengetahuan. Jadi Pak TB ingin mengembangkan supaya anak aspek pengetahuannya meningkat, mereka mengetahui penyebab atau kemudian menerapkannya dalam kontekstual kehidupan sehari-hari, seperti itu ya Pak TB ya? Iya Bapak, betul sekali. Baik Pak TB. Selanjutnya Pak TB, untuk pelaksanaan pembelajaran nanti ya di kelas. Nah, untuk pelaksanaan pembelajaran nanti di kelas, Pak TB akan menggunakan pendekatan seperti apa, model pembelajarannya, kemudian media atau asesmen atau strategi seperti apa yang akan diterapkan nanti ketika pembelajaran di kelas. Baik Bapak, di sini Pak TB akan menerapkan metodenya, metode TPACK, kemudian berdiferensiasi, lalu PSK. Kemudian model pembelajarannya problem based learning (PBL), di mana anak atau peserta didik diberikan gambar, video maupun berita. Nanti pada saat tersebut peserta didik menganalisis terhadap dari ketiga hal tersebut. Kemudian terakhir metodenya yang digunakan diantaranya tanya jawab. Dalam tanya jawab itu ada diskusinya juga.
Lalu terakhirnya presentasi. Dan jangan lupa ada media yang dilakukan oleh Pak TB untuk menunjang proses pembelajarannya. Ada Infocus, kemudian PPT, setelah itu LKPD. Itu Bapak. Untuk asesmennya Pak? Untuk asesmennya, baik Bapak, asesmennya yang Pak TB terapkan itu ada asesmen diagnostik. Gunanya Pak TB pada saat pembelajaran di kelas itu untuk mengetahui peserta didik sebelum saya masuk dan pada saat saya masuk itu apakah suasana peserta didik itu menyenangkan atau tidak. Berarti non kognitif ya? Ya, kognitifnya. Nah, kemudian ada juga nanti pada saat itu anak ada penilaian asesmen formatif pada saat anak-anak diskusi. Dalam formatif tersendiri ada penilaian keaktifan, bekerja sama, dan juga peserta didik berkaitan dengan kerja kelompok sendiri. Nah, selain itu juga dalam prosesnya ada penilaian sumatif. Dikarenakan Pak TB proses pembelajarannya materinya di akhir, maka dari itu diadakannya ada penilaian sumatif guna untuk mengetahui pada saat proses pembelajarannya peserta didik mampu atau mengetahui terhadap pemahaman yang diterapkan dalam materi gangguan sistem gerak pada manusia. Itu Bapak. Baik, Pak TB cukup lengkap sekali ya, jelas sekali. Persiapannya cukup bagus. Pak TB akan melaksanakan pendekatan TPACP ya, kemudian juga terintegrasi PSE, berdiferensiasi, kemudian modelnya problem based learning ya, PBL ya. Iya Bapak. Kemudian media juga sudah disediakan, ada Infocus, PPT, LKPD dan yang lainnya ya. Wah, cukup konkret sekali ya. Nah, terakhir Pak TB nih, untuk kelas dan waktu pelaksananya itu kapan Pak TB? Untuk waktunya itu tanggal 14 November 2024 pada hari Kamis di kelas 11.6. Jam ke berapa Pak TB? Jam ke-4 dan jam ke-5. Itu Pak. Baik. Jadi ntar pelaksanaan pembelajarannya pada hari Kamis ya, 14 November 2024 di jam ke-4 dan jam ke-5 ya, di kelas 11.6. Ntar saya juga mohon izin sambil ikut mengamati observasi di kelas terhadap pelaksanaan pembelajaran yang Pak TB laksanakan nanti. Baik Bapak, dipersilakan. Baik Pak TB, mungkin pertanyaan dari saya cukup sekian ya, cukup seperti itu. Jadi saya hanya ingin tahu arah nanti kegiatan pembelajaran Pak TB yang akan dilaksanakan seperti apa, persiapannya seperti apa. Semoga Pak TB bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, kemudian secara maksimal sehingga atau sesuai yang telah direncanakan oleh Pak TB, kemudian dapat berdampak bagi kemajuan pembelajaran anak-anak kita Pak TB. Saya akhiri saja Pak TB ya percakapan pra observasi, kemudian kita juga akan berjumpa nanti di kegiatan observasi kelas, kemudian di pasca kegiatan observasi nanti bersama pengajar praktek saya insyaallah yang dari Kabupaten Serang Pak TB. Terima kasih Pak TB, kita ini. Ya Bapak. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah tadi kegiatan percakapan pro observasi saya dengan teman saya Pak TB. Sampai jumpa di kemudian hari atau di kegiatan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Mohon izin ya, kali ini kan kalian pembelajaran Pak TB ya. Pak TB pembelajaran geologi. Mohon izin Pak TB ya, saya selaku observer dari guru penggerak ya, calon guru penggerak, jadi izin mengamati. Jadi anak-anak, insya Allah Bapak akan membersamai Pak TB di sini ya. Pak TB akan
melaksanakan pembelajaran seperti biasa ya. Kalian jangan merasa diamati dan Pak TB juga. Dilanjut aja pembelajarannya ya. Saya mohon izin untuk mengamati ya pembelajaran yang Pak TB lakukan. Ya, mangga Pak TB, terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian ingin doa terlebih dahulu. Duduk rapi. Siap. Belum belajar, mari kita membaca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak TB absen terlebih dahulu, lalu yang Pak TB absen mencoba tangannya lalu mengatakan hadir. Mengerti? Am, Aden, Aden, Sami Hidayat, Hadir. Sifa Al-Nazwa, saya Sifa Salsabila. Oke. Di sini alhamdulillah banyak yang hadir dan bagi yang sakit kita doakan untuk diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan kembali. Amin. Oke. Nah, hari ini Pak TB akan memberikan link terlebih dahulu dalam proses kalian untuk proses ambilnya. Nah, kita lihat dulu. Silakan kalian dapat di layar tersebut dikeluarkan HP-nya dulu, silakan. Yuk, kalian dapat yang ada di depan dipersilakan. Ya, sok silakan. Sebelum mulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan memberikan semangat. Oke, silakan berdiri. Yuk, berdiri dulu. Semuanya. Pak TB akan kasihkan tepuk semangatnya. Nanti Pak TB contohkan kali putih. Ini tepuk semangat. Semangat. Oke. Oke. Tadi yang ini harus begini ya. Oke, disesuaikan. Oke, terlain tepuk semangat. Masih begini ya. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional. Oke. Silakan dibikin terlebih dahulu. 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil
kalian simak. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar di bawah ini? Sok silakan. Ada lagi? Sreo. Ada lagi? Sakit. Ada lagi? Kram otot. Ada lagi? Cukup. Oke. Nah, ya. Kenapa hari ini kita PTB ngasih gambar tersebut? Tujuan pembelajaran yang akan PTB ambil yaitu peserta didik mampu menjelaskan tentang gangguan sistem gerak manusia. Kedua, peserta didik mampu mengkategorikan gangguan sistem gerak manusia. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan gangguan sistem gerak manusia. Nah, di sini Pak TB akan menjelaskan tentang ketiga hal tersebut supaya bisa berjalan dengan lancar berkaitan dengan proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, oleh sebab itu, di sini Pak TB akan menampilkan sebuah video. Oke. Oke, ini videonya. Apabila tidak diputar, kita lihat terlebih dahulu. Oke, lihat ya. Oke, sudah simak ya videonya. Kita lihat dalam proses yang terjadi. Nah, dilihat baik-baik. Oke, kira-kira gangguan apa yang dialami oleh diri dalam pertandingan? Sok silakan. Dalam motor. Ada lagi? Mineral. Ada lagi? Kelelahan. Kelelahan. Nah, kalau kita penyebab ya, tadi gangguannya udah kelelahan. Kira-kira bagaimana cara pengobatannya? Diurut. Ada lagi? Dikompres. Oke, ada lagi? Istirahat. Dipijat. Oke, ada lagi? Tadi tolong ya suaranya biar lebih, kita kan sudah tepuk semangat dan tepuk oke juga. Tolong kalian suaranya sedikit lebih keras. Paham? Oke, paham. Nah, itu merupakan yang terjadi oleh Ginting, ya, baik terjadi. Nah, sekarang Pak TB di sini akan membagi kelompok kalian menjadi 5 kelompok. Nanti kalian bisa lihat ini anggota kelompoknya, bisa lihat baik-baik. Nah, silakan. Ya. Nah, ini anggota kelompok kalian. Oke. Ya, di situ ada anggota kelompok kalian. Pak TB akan bagi LKPD-nya, nanti kalian tolong diisi. Ya. LKPD-nya. Tadi Pak TB sudah dijelaskan pemaparannya tentang gangguan sistem gerak. Pak TB akan bagi LKPD-nya terhadap masing-masing kelompok. Oke. Kelompok 1, acungkan tangannya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke. Kita akan bagi dulu ya. Oke. Silakan. Stop, silakan. Silakan, kita dulu ya. Baik. Ini dulu. Ini taruh dulu. Silakan.
ini anggota kelompoknya ya. Dari kalian di sini Pak TB memastikan buat untuk kalian itu tugas kelompoknya. Di situ ada KPD pegang. Mana KPD-nya? Ada? Ada ya? Di situ kalian boleh sambil membuka buku paketnya. Ya, seperti itu. Oke, udah ya. Oke, Pak TB akan keliling dulu ya untuk memastikan tugas kelompok kalian dulu. Ya. Nanti baru kalian cari. Paham? Oke. Kelompok satu mana? Oke, ya. Kita kesini dulu. Nah, tulis dulu anggota kelompoknya ya. Sok diisi dulu anggota kelompoknya. Tulis. Dimasukkan. Sok silakan. Nanti dibagi-bagi tugasnya. Nanti disesuaikan, ya. Disesuaikan. Monggo. Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Ya. Silakan diisi dulu. Nah, silakan diisi. Tulis deh, ya. Jangan lupa anggota kelompoknya udah tulis. Coba cek dulu. Nah, kita lihat. Nah, oke, sip. Kelompok 2. Pak, mulainya sok. Ya. Nanti kalian dibagiin tugas-tugasnya. Karena kan ada beberapa anggota, ya. Nanti biar kalian paham tentang tanggung jawab yang diberikan. Bisa dimengerti? Bisa ya. Sok, silakan dilakukan dulu. Ya. Ngobrol dulu aja, sok di kira-kira tugas apa aja yang akan kalian lakukan. Ya. Sok. Sok itu letaknya disesuaikan. Buka. Jangan lupa tugas masing-masing mata kelompok diisi arahan, ya. Jangan lupa kelas itu juga diisi. Ya, kelas 6. Oke. Nah, kelompoknya kelompok berapa? Ya, stop. Oke, jangan lupa nanti dibagi semuanya ya. Silakan dilihat bagian kanan. Kalian sudah didiskusikan, obrolkan apa yang dilakukan. Ini adalah referensi yang harus dilakukan. Analisis KPD-nya. Boleh buka handphone, dibaca, silakan bagi teman-temannya, dibuka buku paketnya, ya. Silakan. Di barcode sudah? Barcode dulu, silakan. Stop, silakan barcode dulu. Biar maju. Buat maju Kak. Silakan. Maju dulu, maju. Yuk, silakan dibarcode dulu. Sok silakan. Sok silakan, nggak apa-apa, kejar aja. Iya, sok silakan. Yuk, duduk. Ya, sip. Oke. Iya, sok silakan. Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Sok. Ya. Untuk kelompok 2, silakan cari waktunya dan didiskusikan oleh kalian kira-kira apa aja ya. Dulu kami mau jadi atas meja aja. Oke, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Tenang, jangan malu-malu. Diskusikan, ayo silakan ya. Biasa arah, silakan. Karena sudah dibagi ya, berdasarkan dengan pengelompokannya. Enak ya, nanti akan. Oke, maaf ya. Oke. Apakah sudah selesai? Yuk, semangat dikerjakan. Bagi yang belum selesai, diselesaikan ya. Stop. Bahkan. Oh, kalian bikin poster.
Gimana? Apakah sudah selesai? Yuk, sok, selesaikan. Yuk, mana? Apa pengerjaannya? Apakah sudah selesai? Oke, sok silakan perwakilannya yang merasa bagian video dan poster tolong kirim ke Pak TB. Sok silakan dibuka handphonenya kirim ke Pak TB. Sok silakan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Ada lagi nih yang poster yang lainnya? Oke, kelompok 5 pun sudah. Kelompok 4 sudah. Oke, kelompok 4 sudah. Oke, saatnya kita mulai diskusikan, presentasikan terhadap proses yang dibuat. Mungkin ya, sebentar. Jadi tutup dulu untuk melihat prosesnya dan mengirimkan ke grup dulu. Oke, ini presentasinya. Kita mulai siap-siap. Terima kasih banyak. Tuh, oke. Yang untuk presentasi perwakilan kelompok yang maju ke depan. Ya, bisa dipahami? Bisa. Kalian menanggapi atau memberikan pertanyaan. Bisa dipahami juga? Bisa. Oke. Nanti baru di ketiganya apa yang kalian pakai setelah mempelajari materi hari ini dalam proses diskusi. Baru lainnya silakan ada yang mau menyebutkan hasil diskusinya juga. Ya. Oke, dimulai? Bisa. Oke, silakan kelompok yang mau maju silakan. Kelompok mana? Kelompok 1. Sok silakan maju depan. Oke, silakan buka dulu oleh Adit dan juga Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdiri di sini perwakilan dari kelompok 1 ingin menayangkan video tentang kram otot. Oke. Kita tanya dulu ya. Silakan yang simak. Ya, sambil lihat nih, sambil lihat ya. Mana yang pakai nih? Oke. Om angkat lalu narator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Cukup. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Wardanisa dari kelompok 3 izin bertanya, apa penyebab umum kram otot? Oke, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ika dari kelompok 3. Penyebab umum kram otot ada yang satu kelelahan, dan juga yang kedua dehidrasi, yang ketiga kekurangan elektrolit, kalium, dan juga magnesium. Cukup jawabannya. Oke, ada yang mau mengeluarkan atau mau menambahkan yang lain? Silakan. Oke, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Damayanti dari kelompok 4 izin memberi pengetahuan. Menjaga pola makan seimbang yang kaya elektrolit dan memperbanyak asupan air dapat membantu mengurangi risiko kram otot. Cukup. Cukup. Silakan duduk. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk keren buat kelompok 1. Tepuk keren. Oke, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai artikel yang telah kami baca.
Oke, ada yang mau tanya? Ibu silakan. Oke, silakan bertanya. Sendiri dulu ya. Perkenalkan nama dan kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Rimansa dari kelompok 2 yang bertanya apa yang dimaksud dengan atrofi otot dan apa penyebabnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang osteomalacia. Yang pertama ada gejala, yaitu gejalanya terbagi menjadi 6. Patah tulang tanpa adanya cedera, kesemutan di lengan atau kaki, kram di tangan atau kaki, nyeri tulang, otot lemah, dan mudah lelah. Penyebab utama osteomalacia adalah kekurangan vitamin D. Padahal mineral ini penting untuk membantu penyerapan kalsium ke dalam tulang. Osteomalacia juga disebabkan oleh gangguan ginjal sehingga tubuh kehilangan fosfor yang penting untuk tulang. Yang ketiga ada organ yang terkena, yaitu organ yang terkena virus osteomalacia yaitu tulang dan sendi. 4. Pencegahan osteomalacia dapat dicegah dengan memenuhi kebutuhan vitamin D. Vitamin D dapat diperoleh dengan memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D seperti telur, ikan laut, susu, dan jamur. Yang kelima ada pengobatan. Pengobatannya itu dengan cara rutin berjemur di bawah sinar matahari pagi selama 5-10 menit. Pasien juga dianjurkan untuk menggunakan tabir surya atau sunscreen sebelum menjemur guna melindungi kulit dari sunburn. Dan harus terus mengonsumsi suplemen vitamin D secara teratur untuk mencegah kondisi tersebut kambuh. Itulah penjelasan dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oh, Dedi, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Dedi Marela dari kelompok 2 ingin bertanya bagaimana cara kerja vitamin D dalam mencegah osteomalacia. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian sudah memberikan presentasinya. Di sini Bapak akan memberikan sedikit pembuatan pada proses yang telah kalian diskusikan. Yang pertama mengenai gangguan pada tulang. Ya. Gangguan pada tulang merupakan gangguan otak dan patah tulang yang disebabkan oleh berbagai hal seperti faktor nutrisi maupun kecelakaan. Nutrisi di sini dalam artian itu yaitu untuk berkaitan dengan proses di mana kalian ada nih nutrisi yang kekurangan bisa mengakibatkan kecelakaan. Kecelakaan biasanya kalau kecelakaan dalam seperti apa sih? Biasanya patah tulang. Bisa terjadi patah tulang karena apa biasanya? Ya kecelakaan apa? Jatuh dari motor, ya sama lagi. Kecelakaan mobil. Sama mobil ada lagi. Jatuh dari kursi ada lagi. Tangga bisa juga. Yuk ada lagi. Jatuh dari pohon. Jatuh dari pohon. Wah, siapa yang sering ngambil pohon? Pantai. Pantai. Oh, Dedi. Aduh, hebat dia. Enggak ya? Oke. Nah, dan ini macam-macam untuk gangguan pada tulang. Lah, kalau tak kelihatan di sininya ada fraktura. Fraktura itu di sini gambarannya yaitu bagaimana cara kalian untuk berkaitan dengan tadi patah tulang. Nah, patah tulang di sini yaitu disebabkan karena memang terjadi akibat kecelakaan yang diakibatkan oleh tadi entah itu dari jatuh, benturan, ya kan? Nah, ada pula yang berkaitan dengan skoliosis. Apa itu skoliosis? Tadi yang berkaitan dengan gambar di mana orang tersebut mengalami perubahan struktur tulang dalam tubuh manusianya atau dalam tulang kakaknya, ya, yang tadi namanya tegak lurus menjadi huruf S, kayak gitu. Nah, ada pula osteomalacia. Nah, kalau osteomalacia di sini itu berkaitan dengan gangguan yang berkaitan dengan osteomalacia di sini. Misalkan kalian nih siapa di sini yang suka tidur di kelas dan jarang berolahraga? Oke, misalkan Ismam nih di masa mudanya, ya, selama di sekolah ini Ismam jarang kalau kena sinar matahari, malas pak, kalau kepanasan,
Begitu. Ya. Dia takut hitam misalkan. Nah, di situ nantinya orang tersebut akan kekurangan vitamin apa yang matahari? Vitamin D. Vitamin D-nya. Nah, tapi itu bukan untuk usia Islam, tapi pada saat Islam dewasa terjadi osteomalacia. Artinya apa? Kayak nyeri pada tulang-tulangnya karena tadi kekurangan vitamin D. Ya. Nih, kamu udah paham belum? Udah ya? Oke, silakan. Ada yang mau menyimpulkan untuk hasil diskusi pada hari ini? Diskusinya aja. Oh, ada ternyata. Silakan berdiri boleh? Oke, sebutkan namanya. Saya Mas Maria dari kelompok 3. Ya. Jadi menurut pembelajaran hari ini, ketika kita ingin berolahraga harus melakukan pemanasan secara benar terlebih dahulu supaya tidak terjadi cedera otot, dan biasakan untuk duduk yang benar supaya tidak terjadi kelainan tulang belakang. Oke, silakan. Sudah cukup. Ada lagi? Cukup. Oke, silakan tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak di sini Pak Ketua TB akan menguatkan sedikit tentang hasil diskusinya, yaitu tadi yang sudah dijelaskan ada berbagai hal ya. Kelompok 1 ada kram otot, kelompok 2 apa? Dislokasi bahu, kelompok 3 atrofi otot, kelompok 4 osteomalacia, dan kelompok 5 skoliosis. Nah, tadi yang sudah didiskusikan cukup jelas dan juga hasil kesimpulan yang didiskusikan oleh teman kalian, termasuk Alia dan Sila Salsabila, ini cukup jelas juga. Di situ sangat menguatkan tuh, tidak hanya ada gejalanya saja, tapi nama gangguannya juga. Biar tahu juga, tahu nama gangguannya dan gejalanya itu masuk tuh nanti. Pasti kira-kira penyebabnya tahu tuh, baru muncul tuh. Dari permasalahan tersebut, bagaimana cara mengatasinya atau pengobatannya? Ya, tadi itu. Kalau kram otot gimana? Tadi kan sudah dijelaskan ya. Tadi pemanasannya harus relax sehingga tidak mengalami kram otot. Gitu. Yang kelompok 2 itu mengenai dislokasi, ya kan? Ya sebenarnya dislokasi itu tidak bisa sebutnya itu kita bisa memprediksi, karena dislokasi bisa jadi karena memang kamu salah posisi mendarat dalam berpijak, kamu olahraga tiba-tiba kamu mengalami kekurangan, jadi seperti itu ya. Kelompok 3 apa? Kelompok 3 apa? Atrofi ya, tadi kan? Atrofi itu tadi karena kekurangan nutrisi di dalam tubuhnya di bagian kaki yang mengakibatkan atrofi tidak bisa berkembang, terutama berjalan. 4 osteomalacia itu tadi ya, kekurangan yang akibatnya itu hasilnya tiduran aja, nggak mau berjemur, hasil tubuhnya kayak lemah dan juga nyeri. Dan terakhir yang kelompok 5 berkaitan dengan skoliosis. Nah, siapa nih yang duduk miring-miring? Tuh ada nggak tuh yang duduk miring-miring? Ya, langsung ya. Oke, sampai ya yang miring-miring ini. Oke. Nah, ini hasil diskusi yang telah kita lakukan untuk berkaitan dengan proses pembelajaran di hari ini. Oke, silakan ada yang mau menyimpulkan terhadap pembelajaran hari ini, apa yang saya dapatkan. Silakan, adakah dari kelas ini? Dipersilakan. Ada yang mau menyimpulkan? Oke, siapa namanya lalu berdiri. Oke, biar lebih enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Wibi Septiana dari kelompok 5. Izin menyimpulkan, kesimpulannya adalah kita dapat memahami gejala, penyebab, pencegahan, serta pengobatan dari gangguan atau kelainan pada sistem gerak manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak TB akan menyimpulkan dari apa yang diajarkan hari ini. Di antaranya itu tadi sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Yang pertama kalian apa? Tujuan pembelajarannya yang pertama masih ingat? Lagi lagi.
Yang pertama kalian mengetahui ini tentang apa itu osteo gangguan ya kan, osteomalakianya itu. Apa itu atrofi itu sendiri ya kan? Mengkategorikan ada yang gangguan pada apa? Persendian, gangguan pada tulang, dan gangguan pada otot. Kategori itu. Setelah kategori apa lagi? Mampu menyebutkan gitu. Dalam gangguan pada otot ada namanya kram otot kayak gitu ya. Kalau gangguan pada tulang misalkan apa? Fraktura di situnya. Atau mungkin yang berkaitan dengan persendian, dislokasi. Nah, itu semua dalam proses tujuan pembelajarannya kalian mengetahui tuh terhadap proses pembelajaran yang dilakukan sehingga proses dalam pembelajarannya bisa tercapai. Nah, dari gejala tersebut kalian bisa mengetahui kira-kira setelah gejala, penyebab dan juga cara pengobatan yang dilakukannya sehingga proses tersebut bisa berjalan dengan lancar. Ya, kamu tahu nih ketika kontekstual dalam kehidupan sehari-hari, ya ketika di luar tiba-tiba ada yang kram otot, misalkan Dede olahraga nih tiba-tiba, Dede kram otot nih, oh berarti teman-teman tahu nih apa yang harus dilakukan dan gejalanya tahu, penyebabnya apa gitu. Jadi kalian tahu tuh akhirnya kan, kayak sekarang ini udah tahu tuh tentang hal apa yang akan dilakukan kayak gitu ya. Oke, silakan Pak TB di sini akan memberikan sebuah refleksi terlebih dahulu untuk kepada kelas ini. Silakan kalian bisa refleksi terlebih dahulu. Kerjakan asesmen sematiknya, refleksinya dikerjakan. Oke, Pak, apa sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Jadi sih ya, yuk perhatikan kembali, taruh lagi handphonenya. Sudah? Stop handphonenya. Oke, sudah, taruh dulu handphonenya. Sudah, kita taruh dulu. Oke, silakan taruh dulu. Sip, mantap pokoknya. Oke. Nah, di pertemuan yang akan datang kalian akan kita semuanya akan membahas materi berkaitan dengan sistem peredaran darah manusia. Oke, mungkin hanya itu saja yang Bapak ingin sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Muhammadul Holis, CGP Angkatan 11 Kabupaten Serang. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Saya masih ditemani oleh rekan guru saya yang luar biasa, Pak TB Mulyana. Beliau adalah guru yang menjadi objek pengamatan saya dalam kegiatan supervisi atau observasi akademik. Saya juga ditemani oleh pada kesempatan ini ditemani oleh pengajar praktek saya, Pak Safrudin. Beliau adalah pengajar praktek dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Serang. Baik, kita mulai saja percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak TB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Safrudin. Selamat datang, terima kasih sudah menyempatkan diri datang ke SMA Negeri 1 Kopo. Baik, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi dengan Pak TB Mulyana, ya Pak TB ya. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak TB? Alhamdulillah baik Pak. Luar biasa sekali ya. Pak TB kan minggu kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas ya. Ya Pak. Pak TB saya sudah observasi atau saya amati ketika di kelas. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana tujuannya
untuk mengetahui apa aja kendala selama pelaksanaan pembelajaran di kelas, kemudian apa aja kemajuan dari Pak TB. Seperti itu Pak TB ya. Baik Pak. Baik, ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan, mohon izin ya Pak TB ya. Dipersilakan Bapak. Baik, yang pertama, apakah pembelajaran yang dilaksanakan di kelas oleh Pak TB sudah sesuai dengan yang direncanakan? Alhamdulillah sudah sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang kita penyarapan. Baik, terima kasih Pak TB. Kemudian peristiwa apa saja yang dialami selama Pak TB pembelajaran berlangsung? Alhamdulillah kita sudah mencoba pendekatan berdiferensiasi dan juga PSE yang sudah saya lakukan. Baik, Pak TB ya. Jadi Pak TB sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi PSE ya di kelas ya. Luar biasa ya. Nah, untuk perasaan Pak TB sebelum, selama, dan sesudah melaksanakan pembelajaran, bagaimana perasaannya Pak TB? Baik Pak, di sini saya akan jawab. Untuk sebelumnya saya merasa deg-degan, takut dan overthinking karena sebelum dimulai itu perasaan saya apakah nanti pembelajaran yang saya lakukan itu sesuai atau tidak gitu kan. Kemudian pada saat pasien itu saya merasa senang dan juga setelahnya bertambah senang lagi karena pada saat kondisi tersebut proses pembelajaran atau perencanaan yang Pak TB lakukan itu sesuai dengan perencanaan dan juga peserta didik antusias pada saat kegiatan pembelajaran mengajar berlangsung. Itu Pak. Baik, Pak TB, jadi biasanya kita kan biasanya deg-degan ya, tapi kalau Pak. sudah mengajar Pak TB merasa senang ya, alhamdulillah. Apalagi kalau melihat murid-murid kita antusias Ya, dalam Pak. mengikuti pembelajaran. Betul sekali. Pertanyaan selanjutnya, Pak TB, hal baru apa yang ditemukan selama pembelajaran berlangsung? Hal baru yang Pak TB temukan yaitu mengenai teknik stop. Ternyata teknik stop ini sesuatu yang baru Pak TB lakukan dan sangat berdampak pada proses pembelajaran berlangsung, sehingga pada saat penggunaan teknik stop peserta didik itu setelahnya fokus dalam pembelajaran dan pemberian materi yang Pak TB ajarkan, sehingga pemahaman yang didapat oleh peserta didik mudah memahami dengan apa yang Pak TB ajarkan mengenai materi gangguan sistem informasi itu sendiri. Baik Pak TB ya, jadi hal baru yang ditemukan Pak TB jadi sudah menggunakan teknik STOP ya, atau teknik stop. Memang bagus ya, teknik stop itu kan bisa membuat siswa kita atau peserta didik fokus kembali. Luar biasa ini Pak TB ya. Nah, untuk tantangan nih Pak TB, tantangan dan hambatan selama melakukan pembelajaran berdiferensiasi atau ketika melaksanakan pembelajaran di kelas, apa tantangannya atau hambatannya? Tantangan di sini Pak TB itu ada dua Pak. Ya, apa Yang itu? itu berkaitan dengan presentasi dan juga pada saat umpan balik. Presentasi dan umpan balik ya Pak TB ya? Ya Pak, betul. Oh, itu tantangannya. Jadi anak-anak presentasi dan umpan balik, presentasinya belum, kemampuannya atau keterampilannya belum ini gitu. Ya, keterampilannya masih Belum meningkat. belum meningkat dan juga pada saat prosesnya anak masih belum bisa. Baik. Ini kalau saya pakai angka ya, skala 1 sampai 5, seberapa sulit sih ya hambatannya yang Pak TB hadapi itu ya? Kalau misalkan 5 itu paling sulit, seberapa sulit ya? Untuk pertanyaannya di 3 Pak. 3 ya, berarti sedang lah ya, nggak terlalu sulit ya. Amin, mudah-mudahan lancar. Kemudian apa yang ingin difokuskan atau dicapai Pak TB selanjutnya? Yang Pak TB fokuskan dari keterampilan peserta didik mengenai presentasi dan umpan balik dalam proses pembelajaran berlangsung. Itu
itu Pak. Baik, jadi PTB ingin difokuskan untuk meningkatkan. Jadi yang ditemukan hal baru itu ya. Jadi ingin keterampilan anak dalam presentasi itu bagus gitu ya, meningkat. Iya Pak, betul. Ya, terus kemudian anak-anak juga dalam memberikan umpan balik dan pembelajaran antusias gitu ya, Ya, Pak. atau berpartisipasi aktif lah. Baik, seperti itu ya PTB. Nah, untuk menghadapi tantangan yang tadi itu yang PTB terapkan, strategi apa nih yang akan Bapak terapkan atau susun untuk mencapainya? Baik. Strategi yang PTB akan terapkan itu ada 3. Strategi pertama memberikan reward terhadap peserta didik. Yang kedua itu berkaitan dengan bagaimana kita banyak melakukan presentasi terhadap kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Yang ketiganya memperbanyak berlatih anak dalam kegiatan umpan balik sehingga anak bisa memahaminya. Seperti itu Pak. Baik, PTB. Jadi betul ya. Jadi kalau kita memberikan reward kadang-kadang kan dapat memotivasi anak juga ya. Antusias. Kemudian juga anak kan perlu dilatih ya. Dalam memberikan umpan balik. Jadi supaya mereka terbiasa. Jadi supaya anak-anak lebih antusias. Luar biasa sekali ya. Untuk pelaksananya kapan itu Pak? Pelaksanaan PTB akan kembali di pertemuan yang akan datang dan secepatnya Pak. Amin, mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya PTB ya. Ya Pak, betul. Kemudian terkait strategi tadi, adakah nih pihak-pihak yang ingin dilibatkan oleh PTB? Ada Pak. Alhamdulillah dari rekan dan pekan MGMP biologi di SMA Negeri 1 Kopo Pak. Baik, jadi PTB akan berkolaborasi ya, Ya. dengan teman-teman rekan sejawat ataupun dengan rekan guru di MGMP biologi di sekolah ya. Luar biasa sekali ya PTB ya. Baik PTB, luar biasa, mudah-mudahan rencananya berjalan lancar. Amin. Kemudian apa yang diharapkan tujuannya tercapai atau yang Amin. telah ditetapkan oleh PTB. Sebelum saya mengakhiri percakapan ini ya PTB ya, mohon izin untuk memberikan atau membacakan ya amatan saya atau observasi saya kepada PTB pada kegiatan saat pembelajaran PTB di observasi di kelas sama saya ya. Jadi hasil amatan saya PTB secara keseluruhan sih semua rangkaian pembelajaran yang dilaksanakan oleh PTB berjalan dengan baik, jadi sesuai dengan rencana yang telah diutarakan atau disusun pada percakapan praobservasi tersebut ya. Kemudian berjalan dengan baik, kemudian PTB sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi PSE. Pertama juga PTB dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE serta menunjukkan ini nih hasil yang maksimal sih. Jadi dalam aspek pengembangan PTB kan aspek pengetahuan, jadi sudah terlihat tuh anak-anak sudah meningkat pengetahuannya dengan mereka antusias dan lebih memahami materi yang diajarkan seperti itu. Namun PTB ada sedikit catatan yang mudah-mudahan menjadi referensi bukan bagi PTB aja, tapi bagi kita semua, bagi saya khususnya ya. Pada saat mengkondisikan murid dalam berkelompok masih harus diperhatikan lagi ya PTB ya. Kemarin kelihatannya waktunya cukup lama sehingga anak-anak kelihatan tidak kondusif. Mungkin itu aja yang harus diperhatikan bagi kita semua. Mudah-mudahan kedepannya kita berjalan lancar. Amin Bapak. Baik PTB, itu saja percakapan pasca observasinya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri ya PTB ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah percakapan pasca observasi yang saya lakukan bersama rekan saya Pak TB Mulyana. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada pengajar praktik, mungkin ada sambutannya atau pengarahannya bagi kegiatan saya hari ini. Terima kasih Pak Nurholis atas waktunya Pak TB. Terima kasih sudah menulis. Saya tidak terlalu banyak memaparkan, dan sudah saya lihat sendiri sangat luar biasa.
kasih ya Pak TB sekali lagi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itulah percakapan pasca observasi. Demikian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di kemudian hari atau di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.